You think I'm dumb, which makes you dumb. I'm not dumb, I'm smart. Menjadi sosok yang memiliki critical thinking dan curiosity merupakan anugerah yang sangat tidak ternilai. Meskipun ini terjadi karena proses pembiasaan dan terkondisikan oleh lingkungan, kemudian karena memang ada kemauan untuk merubah pola pikir dan pola tindak. But what if it wasn't a mistake? What if it was a deliberate way to mark specific copies of the Bible that hold the key to understanding the past? Tumbuh dengan pendidikan kearkeologan, Luke Purdue menjadi orang yang mewarisi jiwa curiosity dan jiwa petualangan dari ayahnya. Dengan segala bentuk perjuangannya, Luke Purdue ingin membuktikan berita tentang keberadaan air ajaib. Seajaib apakah air tersebut? Mari kita gaskeun sampai tamat. Berlatar di negara Thailand, Luke Purdue tengah riding santuy di jalan utama kota Thailand. Tiba-tiba dua SUV hitam mengapitnya, kemudian menggondrong bernama Kasim meminta Lucky untuk mengembalikan satu lukisan yang telah dibawa kabur oleh Lucky. Tentunya Lucky menolak karena lukisan ini bukan dicuri, tetapi hanya meminjam untuk diteliti. Karena situasinya sangat tidak ideal untuk melakukan negosiasi yang sehat, Lucky memilih untuk melepaskan diri dari kepungan pasukan Kasim, dan terjadilah sedikit kerusuhan di lalu lintas jalan raya Thailand. Okay. All right, let me just find a place to pull over. Perjalanan Lucky harus berakhir karena Kasim berhasil menjegalnya di satu jalanan yang sangat ramai netizen yang sedang jalan kaki. Melihat buruannya kabur, Kasim menembakkan senjata ke udara hingga semua netizen kembali ke jalan yang benar. Dengan menggunakan the power of kepepet, Lucky mengambil skutik milik pedagang yang sedang mangkal dagang bakar jagong. Kejadian ini memicu kerusuhan di pasar dan lalu lintas jalan menuju stasiun. Dalam situasi yang serba kepepet ini, Lucky berhasil mengejar kereta dan Kasim pun murka tingkat negara karena buruannya lolos dari sergapannya. Merasa sudah aman dari kejaran pasukan Kasim, ternyata di tengah perjalanan, Lucky disuguhkan dengan kehadiran wanita bernama Ismi. Rupanya wanita ini pun terus mengawasi dan membuntuti pergerakan Lucky dan ditugaskan untuk mengembalikan barang-barang kuno dan barang-barang antik. Ismi menyewa keamanan lokal untuk membantu misinya, dan tidak ingin kalah dengan peringatan dari Ismi, Lucky merekayasa cerita seolah-olah dia dibantu oleh tokoh agamawan yang sedang menyamar. Don't be fooled by their innocuous appearance. Akan tetapi Ismi adalah wanita yang terlatih dan menyaksikan pernyataan dari Lucky. Tidak ingin banyak bacot ria, Ismi mengambil paksa paket lukisan langka dari tangan Lucky dan terjadilah kericuhan di dalam gerbong kereta. What? Kita akan berkenalan dengan Charlotte Purdue yang sedang mengalami kisruh dalam rumah tangganya. Mereka sedang memperdebatkan hak asuh anak. Caca kembali beraktivitas sebagai kurator museum di London dan dikejutkan oleh Lucky yang baru muncul lagi setelah 1 tahun menghilang tiada kabar. The three of us, we had such great adventures. But that was 10 years ago, and I had to grow up. Lucky mengenang keseruan berpetualang dengan almarhum ayahnya, tetapi bagi Caca itu adalah perjalanan 1 dekade yang sudah berlalu. Kemudian Lucky meminta bantuan Caca untuk menganalisa teka-teki yang berada di lukisan Bunda Maria dan bayi Yesus. Meskipun menyaksikan ungkapan Lucky, tetapi Lucky berhasil meyakinkan Caca untuk mengamati secara detail lukisan itu. You'll find it. Luke! Luke! Don't do this to me! Dan ternyata itu hanyalah pengalih perhatian, sementara Lucky mengambil satu lukisan dan dengan dalih meminjam paksa dari museum itu. Alhasil, Caca pun murka karena tidak disangka, tidak diduga Lucky tega melakukan itu.
alarm pun berbunyi dan seisi museum pun panik. Karena menjadi tanggung jawabnya menjaga keamanan aset museum, Caca mengejar Lucky sampai ke tempat parkir sedan balapnya. You give that painting back. I will, but first, get in. Di tengah kebimbangan, Caca pun terpaksa mengikuti ajakan abangnya dan perjalanan mereka pun menjadi pusat perhatian aparat kepolisian. Rupanya Lucky sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail. Underestimate my choice in cars. Alhasil, polisi pun gagal untuk menyergap Lucky dan Caca. Sedan pun masuk ke satu kendaraan besar yang sudah disetting untuk aksi yang sangat detail dan rapi. Caca sangat terkejut karena bertemu kembali dengan orang-orang yang dulu menjadi bagian dari tim almarhum ayahnya. Alhasil, Caca murka apalagi melihat Murphy yang sedang mengamati lukisan hasil pinjaman dari museum. And you've put your entire life on hold. But Charlotte, life is about the adventure. And I love you. I'm gonna make all this right. Caca menganggap Lucky korban halusinasi yang ditularkan dari almarhum ayahnya. Tetapi Lucky kekeh dengan kepenasaranannya dan akan terus membuktikan kebenaran cerita dari almarhum ayahnya. Namun, mereka tidak menemukan apa yang mereka cari dan Lucky pun bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dan menormalisasi lukisan ke tempat semula. You sure? Okay. Singkat cerita, Caca kembali ke museum dan disambut dengan rentetan pertanyaan dari pemilik museum. Kemudian Caca pun harus menghadapi penyidik khusus bernama Jamal Abbas yang menanyakan keberadaan Lucky. Di tengah percakapan antara penyidik dan Caca, tiba-tiba ruangan tempat lukisan yang hilang terbuka dan nampak baik-baik saja, tidak ada satupun yang berubah, alias lukisan telah kembali ke tempat semula. Looks like your work here is done. Situasi ini menjadi tenaga bagi Caca untuk mengusir penyidik dengan cara yang sangat halus. Dan imbas dari kejadian ini, Caca harus kehilangan profesinya sebagai kurator museum. Kemudian Caca bermaksud untuk mengajak anaknya jalan-jalan, tetapi disambut dengan ocehan suaminya yang menuduh Caca terlibat dalam kejadian di museum. Sebagai ayah yang baik, Harold tidak ingin anaknya yang bernama Thomas mengikuti jejak Caca dan pamannya. You're gonna stay with Dad a few extra nights, okay? Is everything alright? It will be. Meskipun berat karena harus berpisah dengan Thomas, Caca tidak bisa berbuat banyak karena tidak ingin konflik orang tua terlihat oleh anaknya. Situasi ini membuat Caca melabrak base camp tempat pasukan Lucky berkumpul. Dengan tidak banyak basa-basi busuk, Caca menyalahkan Lucky karena dirinya dipecat dari museum, kemudian terancam kehilangan hak asuh anak. And which genius will explain to me why I am now unemployed? You should tell her. Not yet. We're looking for the fountain of youth. Meskipun cara yang ditempuh oleh Lucky tergolong tricky, tetapi caranya sangat ampuh untuk merekrut kembali Caca menjadi bagian dari timnya. Lucky sukses mengeluarkan Caca dari museum, kemudian memisahkan dengan Harold yang dibenci oleh Lucky dan berkenalan dengan Owen yang berperan sebagai investor tunggal dalam misi yang masih dianggap halu oleh Caca. Missing no more. Found it in Thailand. Now I understand why I'm here. Do you? Ternyata Caca menyimpan kepenasaranan yang tinggi kenapa Lucky dan timnya mengejar lukisan Rembrandt dari museum yang kemudian dikembalikan. Dan inilah momentum bagi Lucky untuk mempresentasikan temuannya terkait misteri besar yang sedang mereka pecahkan. Sadar dirinya menjadi korban permainan adiknya, Caca memilih untuk keluar dari base camp tersebut, tetapi dirinya memberikan petunjuk yang mengarah pada keberadaan lukisan Rembrandt itu. You might want to check Alfred Gwyn Vanderbilt. He was known to have a passion for Rembrandt. Dengan gercep, buku terkait sejarah keluarga Vanderbilt pun menjadi objek telusur berikutnya. Ketika tengah serius membaca buku, Lucky dikejutkan dengan aroma yang sangat menggoda bagi dirinya. Dan kemanapun Lucky melangkah, maka Ismi pun akan terus memantau dan mengingatkan untuk berhenti mengejar mimpi tentang air ajaib.
incredible. Oh, look at you. Alhasil, perjuangan Lucky untuk meluluhkan adiknya berlanjut di satu tempat latihan mini orkestra dan Thomaslah sebagai pianisnya. Lucky sangat berterima kasih pada Caca karena sudah membuka gerbang menuju tahapan berikutnya. Sementara itu, Thomas sangat gembira karena dihadiri oleh pamannya yang senantiasa menanamkan impian-impian besar. Hal ini sangat dibenci oleh Caca karena dianggap halu. Are you still going on adventures? Yes, I am. Mum doesn't really do adventures. Tetapi Thomas sangat mengagumi cerita pamannya yang selalu menceritakan petualangan. Ketertarikan Thomas pada petualangan meluluhkan hati Caca yang singkat cerita mereka berlayar ke Samudra Atlantik. Menurut informasi, lukisan Rembrandt yang sangat asli berada di dasar laut Atlantik Utara. Owen pun tidak segan-segan untuk menginvestasikan hartanya dalam proyek yang masih dianggap halu ini. Motivasi Owen hanyalah ingin sembuh dari penyakit kanker hati, dan hal inilah yang menjadi dorongan untuk mewujudkan impiannya dalam memecahkan misteri air ajaib. Entah berapa juta dolar yang dikeluarkan oleh Owen untuk proyek halu ini, yang jelas mereka memakai teknologi terkini untuk membelah kapal yang sudah ratusan tahun berada di dasar Samudra Atlantik Utara. Once she reaches 100 feet, they're going to stabilize her, then bring her up to the surface. She's all yours. Potongan kapal itu direkayasa agar bisa terapung ke permukaan. Caca yang kembali menikmati petualangannya menjadi hiburan tersendiri dan melupakan keruwetan rumah tangganya. Sementara di panel monitor alarm, Murphy dan Owen melihat adanya objek yang mendekat. Menganggap ini adalah ancaman, Murphy segera menginformasikan hal ini pada Lucky. Namun sayang, komunikasi tidak berjalan dengan baik karena kendala teknis. Radio. Luke, come in, Luke. You want? Just have a look. You want to teach me how to read math? Come in. There's... Di tempat terpisah, Lucky dan Caca melakukan selebrasi kecil sebagai self-reward atas keberhasilannya menemukan lukisan Rembrandt yang versi asli. Di waktu bersamaan, datanglah heli yang berisi pasukan ISMI dan langsung merangsek masuk ke bangkai kapal. Owen, Debbie, dan Murphy tidak bisa berbuat banyak karena ISMI membawa pasukan dengan perlengkapan taktis yang sangat lengkap. Kemudian perjalanan adik kakak ini harus terhambat karena ISMI mengepung dan meminta lukisan itu diserahkan kepadanya. Dan inilah kali pertama Caca bertemu dengan ISMI yang selama ini nama ISMI tidak pernah diceritakan oleh Lucky, mungkin karena tidak penting. Sangat berat bagi Lucky untuk menyerahkan hasil usahanya. Lucky memilih untuk melawan dan terjadilah keributan di dalam bangkai kapal. Adik kakak ini berhasil selamat dari bangkai kapal, kembali ke tempat asal. Ada satu harapan yang menjadi kenyataan adalah Harold meminta Caca untuk mengurus Thomas. Harold mendapat proyek di Jepang dengan waktu yang cukup lama. Hal ini disambut positif oleh Lucky karena bisa menularkan jiwa petualangannya pada ponakan yang bernama Thomas. I need you to take Thomas for a bit. When? For how long? Tomorrow and for quite a long time. For about a year. Situasi ini merubah pemikiran Caca. Sekarang seluruh pemikirannya tercurah pada penyusunan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini mereka kumpulkan. Debbie, Murphy, Owen, dan Lucky masih kebingungan dengan simbol-simbol dari lukisan itu. Peranan Caca sangat membantu mereka menerjemahkan huruf-huruf yang disusun menjadi kata. Wicked. Oh, the Wicked Bible. Go on. It had an unusual anomaly in the commandments. Caca hanya tersenyum ringan, dan mereka semua semakin bingung dengan kesimpulan akhir dari perjuangan mereka selama ini. Tetapi Caca memberikan petunjuk lain dengan memakai tebak-tebakan yang berujung pada satu kitab suci edisi salah cetak. Kesimpulannya, kitab salah cetak itu adalah kesengajaan sebagai petunjuk sesuatu. Baru saja terjawab misteri yang membuat mereka pusing tujuh keliling. Tiba-tiba datanglah pasukan Interpol yang dipimpin oleh Jamal Abbas. That's where I could see him. Owen Carver,
turn your father's prestigious and legitimate concern into an international criminal enterprise. Caca tidak bisa mengelak lagi dengan sergapan Interpol. Hilangnya lukisan antik dan berada di base camp Lucky memperkuat dugaan pada tim petualangan ini, termasuk lukisan Rembrandt yang menjadi kehebohan beberapa hari ke belakang. Ketika Jamal tengah serius meluapkan kekesalannya pada pasukan petualangan ini, datanglah pasukan lain yang menyergap dan melumpuhkan Interpol. Rupanya si Mamang Kasim masih penasaran dengan si Lucky. Sekarang giliran si Mamang Kasim yang meluapkan kekesalannya pada si Lucky. And your painting's right there. Take a look around. There's 5 paintings in here. And I can make you very rich. Situasi ini membuat Lucky memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Kasim dipersilakan untuk membawa pulang semua lukisan kuno dan satu lukisan yang paling mahal dan langka berada di tempat terpisah. Lucky berjanji akan memberitahu letak lukisan itu dengan catatan Caca, Debbie, Murphy, dan Owen dibebaskan. Setelah 4 orang itu dibebaskan, Lucky bangkit bermaksud untuk menunjukkan tempat lukisan yang paling mahal. Where is it? Right? Over here. Rupanya spontanitas Lucky bekerja dengan sangat baik. Pasukan Kasim berhasil dilumpuhkan oleh Interpol dan Lucky pun bisa lolos dari sergapan Jamal Abbas. Meskipun gagal meringkus pasukan Lucky CS, tetapi Jamal menemukan teka-teki baru yang secara tidak sengaja terbaca dari laptopnya si Murphy. Sementara itu, kakak adik, ponakan, dan 3 orang yang lainnya lagi OTW ke Wina, Austria, dan Perpustakaan Nasional yang menjadi tujuan utamanya. Rupanya Owen sudah membukakan akses secara leluasa untuk Lucky dan Caca. Bagi Dewan Perpustakaan itu, nama Owen merupakan seorang dermawan yang sangat baik dan dihormati. Mereka sudah memetakan tugasnya masing-masing. Owen dan Thomas nongkrong di sebuah restoran mewah. Murphy memonitor keadaan di luar. Lucky, Debbie, dan Caca masuk ke tempat kitab suci itu berada. You know they're all in German. Plan B. Plan B. Dengan ditemani oleh pemimpin perpustakaan bernama Bu Eli, mereka masuk ke satu ruangan khusus tempat kitab suci jahat itu berada. Setelah dipersilakan untuk membaca keterangan-keterangan yang dianggap anomali, Murphy mengupdate situasi di luar gedung perpustakaan. Rupanya Ismi masih baik-baik saja. Dia datang dengan ditemani oleh 3 orang bodyguard dan beberapa orang berjaga di luar gedung. Mengantisipasi gangguan yang bakal merusak konsentrasi, Lucky berpura-pura ke toilet. Guns or knives, Butch. Ternyata Lucky sudah sangat dinanti oleh Ismi dengan menyiapkan pilihan pisau belati atau senjata api. Berkat kecerdikannya, Lucky berhasil melumpuhkan Ismi dengan diberi hadiah tali tambang yang besar. Caca dan Debbie membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa memecahkan teka-teki. Lucky menjalankan rencana cadangan. Dengan cepat Debbie menyemprotkan cairan yang membuat Bu Eli pingsan seketika. What we're doing is unpredictable. That is why I always have a good plan B. 1. Debbie segera membuat pintu pelarian darurat dengan satu peledak kecil yang cukup untuk bisa kabur dari gedung itu. Mendengar rencana cadangan dijalankan, Murphy menunggu di tempat yang telah disepakati. Sementara itu, Owen dan Thomas mendengar alarm perpustakaan berbunyi yang menandakan mereka harus segera cabut dan merapat ke titik kumpul. Get in. Probably best not to tell her about the fight either. Singkat cerita, mereka berhasil kumpul di satu base camp yang sangat mewah dan klasik. Teka-teki kitab suci masih belum bisa dipecahkan. Dalam situasi yang buntu dan hampir putus asa, Thomas bisa menerjemahkan kode dari kitab suci itu. Thomas menunjukkan kebolehannya dengan membaca kode dan diterjemahkan menjadi satu susunan nada. Okay, I got it.
The song is called Water in the Desert. We're going to Egypt. Kemudian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, susunan nada itu menjadi petunjuk untuk mereka pindah benua. Sejenak kita melihat Ismi. Dia sedang melapor pada sesepuhnya bahwa perjuangannya belum membuahkan hasil. Dengan petuah-petuah bijaknya, sesepuh itu memberikan semangat baru bagi Neng Ismi agar tidak berkecil hati. Bahkan, melihat kegagalan Ismi dalam prosesnya karena adanya batasan dalam aksinya. Sehingga sesepuh ini pun mengupgrade wewenang buat Neng Ismi dan diberi satu bekal mirip dengan kunci sebagai pencegah jika terjadi hal-hal yang diinginkan oleh Lucky dan Owen. Now it is time to be the hand of judgment. Do you know what this is for? Sesepuh ini menjelaskan tujuan pasukan itu karena dari berbagai praktek peminjaman lukisan kuno hingga kitab suci jahat, mereka sedang merangkai satu susunan peta yang akan mengarahkan mereka menuju tempat air ajaib itu berada. Berada di perjalanan OTW piramida Mesir, Caca teringat akan perjalanan almarhum ayahnya. Mereka tiba di komplek piramida. Owen disambut oleh Profesor Bishara yang sudah menunggu kedatangan mereka. Ketika masuk ke satu ruang bawah tanah, Profesor Bishara kaget karena hal-hal yang terlarang untuk dilakukan, yaitu mengeksplorasi piramida tanpa izin resmi. Tetapi Owen sangat buru-buru ingin sembuh dari penyakitnya, maka Profesor Bishara pun disingkirkan. No. You cannot do this. Sorry, Professor. This is completely unacceptable. Owen, he's right. Step back. I don't want anybody getting hurt. Hampir senada dengan Profesor Bishara, Caca menginterupsi Owen agar mencari jalan lain yang lebih ramah terhadap struktur bangunan ini. Imbasnya adik kakak dan ponakan ini diminta untuk menjauh dari lokasi pembobolan dinding. Tidak berselang lama, Owen memberikan kabar baik bahwa akses telah terbuka dan misteri yang selama ini mereka cari akan segera terjawab. Sementara jauh di luar sana, penyidik Jamal mengawasi dan mendekat karena penasaran dengan apa yang Lucky lakukan sampai di benua Afrika. But I really do need to get in. Not today, I'm afraid. Private function. Sebagai percobaan, Jamal mendekat dan meminta masuk ke dalam piramida. Tetapi penjaga melarang karena piramida ini sudah di-booking untuk acara pribadi. Tentunya tidak ingin terjadi hal-hal yang konyol, Jamal memilih untuk tidak memaksa masuk. It's gotta be under that. Then that needs to move. Let's get the lights up. Menjadi pemandangan dan pengalaman yang sangat mahal tentunya karena berhasil memecahkan misteri yang selama belasan abad belum terpecahkan. Kini perjalanan mereka lebih menantang karena menghadapi teka-teki baru yang harus dipecahkan dalam waktu yang sangat singkat. Gentlemen, pull out your biggest guns. We're winning. Di luar bangunan piramida, Jamal mengerahkan pasukannya untuk merangsek masuk ke dalam piramida. Tetapi keamanan tidak ingin kehilangan reputasinya, sehingga mereka menghalau pasukan Interpol dan terjadilah adu peluru di tengah teriknya matahari piramida. Keadaan pun semakin kompleks karena Ismi dan pasukannya merapat untuk mengikuti pesta besar dengan motivasi dan orientasi yang berbeda. Whoa, you can't just keep smashing your way through. We bring the explosives? What? Owen, we're not going to set off explosives down here. Karena dianggap buang waktu, Owen meminta pasukannya untuk membuka penutup lubang dengan cara dipaksa. Hal ini memicu perdebatan dengan Caca yang tidak ingin adanya kerusakan serius di struktur bangunan yang masuk 7 keajaiban dunia ini. Sementara itu, Thomas yang sudah terpupuk naluri musikalitasnya melihat ada beberapa alat musik kuno dan secara refleks dia memainkan nada sesuai temuan di kitab suci jahat. Tentunya menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Caca dan Lucky karena kehadiran Thomas sangat membantu dalam pemecahan teka-teki kuno ini. Melihat situasi ini, Caca terpantik untuk menggerakkan pemukul lonceng super besar
yang tepat di atas penutup lubang air ajaib. Fenomena ini membuat semua orang yang menyaksikan menjadi speechless karena penutup lubang masuk air ajaib sedikit terangkat dan dengan dorongan kecil, penutup itu pun berhasil digeserkan. Dan membawa mereka menuruni akses menuju air ajaib. Langkah mereka terhenti di semacam pintu yang penuh ukiran dengan pesan-pesan tertentu. Loki mencoba menerjemahkan gambar-gambar kuno itu, dan Caca pun menemukan bola yang berasal dari getah kayu yang kemudian dimasuk ke satu lubang. Four corners of the world. Langkah mereka kembali terhenti karena tujuan mereka jauh di dasar bangunan itu. Tetapi yang melegakan Loki adalah ditemukannya satu pahatan di batu yang dianggap bisa membukakan akses menuju dasar bangunan ini. Get a medic! Sementara di luar sana terjadi kontak senjata yang akhirnya Jamal dan Ismi bergabung untuk mengejar buronan internasional. Ismi ingin menghentikan kegiatan dan mencoba menormalisasi keadaan, sedangkan Jamal ingin meringkus sindikat pencuri barang-barang antik berskala internasional. Mereka berhasil melumpuhkan semua pasukan pengamanan, sementara jauh di dasar bangunan ini Loki berhasil memecahkan teka-teki berikutnya, dan akses tangga menuju dasar pun muncul dari dinding bangunan. Dan pada akhirnya apa yang menjadi misteri selama belasan abad ini pun terbuka lebar. Dasar bangunan yang dianggap mengeluarkan air ajaib pun terlihat, dan untuk memastikan kebenaran berita air itu, Owen meminta Loki untuk menjadi relawan fit and proper test pada air ajaib itu. Tentunya Loki menolak karena dirinya hanya membantu membuka tabir misteri ini, dan air ajaib untuk penyembuhan bukanlah menjadi tujuan utama. Merasa punya kekuatan dan kekuasaan, Owen memaksa dengan menyerangkan satu butir peluru di bahu kiri Loki. Pada akhirnya terpaksa Loki menuju sumber air ajaib, dan memang terjadilah keajaiban itu. Go on. Let me help you with this. Whoa, whoa, whoa. Merasa tidak puas dengan eksperimennya, Owen kembali menyerangkan beberapa butir timah panas sehingga peluru itu menembus tubuh Loki. Dan jika terjadi pada manusia normal tanpa bantuan air ajaib ini, dipastikan Loki sudah tutup usia. Tetapi air ajaib ini mampu menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Dengan disaksikan langsung oleh Ismi dan Jamal di tempat tersembunyi, tiba giliran Owen yang sangat berniat untuk menyembuhkan penyakit kanker ini. Dan tidak ingin hal ini membawa dampak buruk di kemudian hari, Ismi yang dibekali kunci oleh sesepuh di Vatikan mencoba menghentikan proses penyembuhan penyakit Owen. You have tried the hand of mercy. Now it is time to be the hand of judgment. If you drink that pure energy, the fountain must take life from those that you love most. Teringat pesan-pesan dari sesepuhnya di Vatikan, Ismi langsung bertindak dan menutup keajaiban itu dengan lonceng super besar yang didesain sebagai penutup lubang air jika terjadi penyalahgunaan air tersebut. Secara otomatis, akses-akses mulai tertutup, termasuk lubang air ajaib. Semuanya beranjak pergi menyelamatkan diri kecuali Owen yang terjebak di pusaran air. Setelah melewati proses yang sangat membahayakan, situasi kembali tenang dan sekaligus membuktikan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Owen. Ismi dan Jamal pun tidak meringkus Loki dan pasukannya. Adik kakak ini menyatakan kebenaran ucapan dari almarhum ayahnya bahwa ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk tidak diekspos,
dan ada bagian-bagian yang harus dicari tahu dan diungkap sebagai bahan untuk dipelajari. Apakah film ini ada kelanjutannya? Bisa ya, bisa tidak. There are many who can touch and not take. Thanks for not killing me. Not yet. Konklusi yang bisa ditarik dari film ini, keinginan adalah sumber penderitaan. Mungkin sedikit cocok logi dengan kejadian yang menimpa Owen yang berharap sembuh dari penyakit dengan mengupayakan cara yang di luar keilmuan medis. Mungkin bagi Loki ini adalah petualangan gratis karena dia tidak mengeluarkan dana setetes pun untuk adventurnya. Oke, karena kopi sudah tinggal ampasnya dan sebatnya sudah habis, maka kisah ini pun berakhir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal ini. Wassalam.